Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, jemaah Jamiatul Khair, insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warganet dimanapun Anda berada, saat ini saya tampil lagi untuk menyampaikan kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Dan ayat yang kita bahas kali ini adalah lanjutan yang lalu, yaitu ayat 9 sampai dengan 19 dari surah Al-Alaq. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Saya melihat di ayat 9 tadi ini, itu orang yang melarang salat itu orang hebat, termasuk orang hebat itu. Ternyata Abu Jahal barangkali kalau tidak salah itu ya Abu Jahal. Abu Jahal yang melarang. Tapi setelah dia larang, yang dilarang rupanya Nabi Muhammad SAW dilarang dan umatnya. Setelah itu dia ketakutan. Kenapa dia takut? Rupanya ada yang melapor kepada Nabi bahwa ada yang melarang kita untuk sholat. Nabi Muhammad mengatakan bahwa sebentar lagi akan dibinasakan oleh malaikat itu. Sehingga Abu Jahal itu ketakutan pokoknya takut sekali. Saya tidak tahu bagaimana dia punya perasaan, kok orang hebat begitu dia takut. Berarti yang dia takuti itu luar biasa. Jadi di sini menandakan bahwa apapun kekuatan seorang manusia, kalau dia berbenturan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa untuk terus melakukan sesuatu kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dari uraian tadi, kalau tidak salah, ada disebutkan tentang yang di kepala ini memproses dusta, ubun-ubun, dusta, dan malah bisa mengakibatkan berkhianat. Sementara di sisi lain juga pernah saya dengar, justru di kepala inilah yang bisa membuat pesawat bisa gedung menjulang tinggi kayak menara Eiffel dan lain sebagainya. Ini yang saya mau tanyakan, ya, karena kalau saya simak ini di surah Al-Alaq tadi, saya dengar itu ada dua, pengajaran dan peringatan yang saya tangkap. Pengajaran dan peringatan. Pengajaran itu karena Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, kemudian diajarkan melalui kalam, ya, menulis, membaca, diberikan pengetahuan, itu yang dikembangkan sehingga seperti yang tadi dikatakan, di dalam otak manusia itu bisa menciptakan pesawat dan lain-lain sebagainya bahkan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz. Antara dua sisi itu, memproses dusta dan bisa memproses juga yang kita nikmati ini, masjid, bangunan gedung tinggi, dan luar biasa otak manusia itu yang hanya
nggak cukup 1 kilo barangkali otak manusia itu yang bisa Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi otak manusia itu sebenarnya dia sujud itu otak itu. Dan inilah otak ini yang membedakan kita dengan makhluk lain. Karena hanya manusia yang memiliki otak yang besar, yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, jadi otak itu sebenarnya terbagi-bagi fungsinya. Ini penelitian mutakhir, hasil penelitian para dokter itu. Dan dulu ini hanya diketahui sebagai ubun-ubun saja, tapi rupanya ini satu yang ilmiah. Jadi di otak ini ada bagian-bagian otak itu yang memproduksi pemikiran-pemikiran. Dan ditemukan bahwa di bagian di sini itu di depan ini di bagian depan ubun-ubun itu disitulah diproses dusta. Ya, itu baru di belakangan ini para ahli mengetahui bahwa di sini ada proses dusta. Dan itu yang menemukan itu bukan orang Islam, ya. Artinya di belakangan itu baru dihubungkan dengan ajaran dalam ayat ini. Dan inilah salah satu mukjizat yang disebut dengan the linguistic miracle of Holy Quran. Dan inilah mukjizat Al-Quran yang terbukti di zaman akhir ini. Jadi otak ini ada beberapa tempat-tempat seperti namanya itu endorfin, kenikmatan, senang suka, itu di bagian bawah. Jadi seorang ahli otak itu akan mengetahui lokasi-lokasi di prosesnya suatu pemikiran dan tindakan. Khusus untuk dusta, rupanya ini di bagian depan. Makanya tarik ubun-ubun yang pendusta ini di sini, di bagian sini, di situ ya itu. Adapun hal-hal baik tentunya ada juga, kan otak itu tentu ada pikiran baik, ada pikiran yang jelek ya. Jadi itu memang hasil penelitian akhir-akhir ini yang menemukan bahwa dusta itu diproses di bagian depan ini. Tetapi yang lainnya pemikiran-pemikiran positif tentu saja ada juga tempat-tempatnya. Dan inilah hebatnya otak ini. Jadi otak inilah yang sebenarnya milik kita, yang perlu kita pelihara. Ada buku yang mengatakan save your brain, selamatkan otakmu. Rupanya itu otak itu kalau kita baca itu bukunya David Bowman, itu ada kegiatan olahraga, ada kegiatan bersosialisasi, ada kegiatan kita berhubungan dengan supernatural. Jadi itu perlu keseimbangan itu memang. Jadi berhubungan dengan Sang Pencipta dalam meditasi, kalau agama lain, kalau kita tentu salat ibadah. Ada juga bersosialisasi, ya, ada juga berolahraga, ya. Artinya itu diseimbangkan, dan juga itu berkumpul berjamaah, itu sebenarnya proses sosialisasi. Jadi kalau orang sedang menyendiri tidak bersosialisasi, itu akan mudah otaknya nanti tidak. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan otak kita supaya tetap dapat bekerja dengan baik. Karena kalau ini tidak berfungsi lagi, betul-betul kita jadi beban orang lain. Ya, saya punya kakak ipar pernah itu mengalami begitu. Kalau dia keluar rumah sudah susah cari jalan pulang ke rumah. Akhirnya menjadi merepotkan. Tetapi dia tidak kehilangan fungsi. Rabbana ma halaqta hadza batilan. Subhanaka faqina. Dia tetap berfungsi. Apa fungsinya? Menguji kita. Menguji kita. Bagaimana kita sabar untuk menanganinya, ya. Begitu pula orang tua kita. Kadang-kadang sudah pikun, sudah buang air, tetap ada fungsinya itu, berfungsi menguji kesabaran kita. Jadi mudah-mudahan otak kita dengan kajian-kajian ini sebenarnya itu ini ada artinya nih brain stimulation, ya. Jadi melakukan kajian Quran itu bisa menyegarkan otak itu, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Terima kasih itu Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf untuk pertemuan yang lalu sempat tidak hadir, tapi alhamdulillah hati tetap hadir. Otak pada saat itu tidak hadir, tapi hati tetap hadir. Nah, terkait dengan pembahasan kita malam ini, tentu saja kita sudah melampaui ayat 1 sampai 5, di mana itulah yang pertama turun.
Jadi bersambung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan sampai di situ. Allah mengajarkan yang tidak diketahui. Nah, terus kalla innal insana latagha, manusia itu sudah melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a araital ladzi yanha abdan idza shalla. Ini kita bahas. Nah, jadi kentara sekali bahwa ayat 1 sampai 5 itu memang lain turunnya, karena pada saat turun itu belum ada salat. Nah, sementara ini sudah dibicarakan bagaimana pendapatmu, ya orang yang melarang orang salat. Berarti ini di belakang turunnya walaupun satu surah. Ya, jadi dia tahap belakang. Setelah Rasulullah tentu ada perintah salat, tapi ada orang-orang yang melarang orang salat. Nah, inilah tadi silih berganti. Bagaimana pendapatmu yang melarang salat? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berdusta? Di sini kan mengandung ada kesombongan, ada apa macam-macam. Dan terakhir kita katakan, kita telah mendengar bahwa Allah tidak turun langsung, tapi panggil penolongmu, saya juga panggil zamannya saja, saya panggil, tidak usah saya, kata Allah. Ya, dia akan tarik ubun-ubunmu semua itu. Nah, terkait ubun-ubun, maka kenapa ubun-ubun? Nah, alhamdulillah di tempat yang lain ada 9 anggota tubuh yang semua punya pembalasan. Tangan, kaki di surah Al-Isra ada, Al-Hajj ada, kulit, ya, kepala, terus. Tapi ketuanya memang hati, dan kepala seolah wakilnya. Ya. Jadi ini memang dua ini luar biasa ini. Jadi kalau hati sudah kerjasama kepala dan kerjasama itu positif, alhamdulillah. Karena hati yang kita sebut saja al-qulub itu, ada yang menyebut jantung, itu yang memompa darah ke otak. Saya katakan bahwa kurang lebih 6 detik itu baru tiba di sini. Jadi kalau ada sesuatu sesuai kata hati nurani mengatakan, bantulah itu karena ini sesuatu yang baik. Jangan ditunda-tunda, karena 6 detik ada campur tangan otak mengatakan, kenapa kau mau bantu? Kau juga belum bisa. Ya, akhirnya datanglah setan juga yang ketiga. Nah, ini sebabnya ini di otak ini yang menurut Ustaz tadi kami telah kaji di S3 itu ada otak nukleus. Nah, itu yang berpikir. Nukleus. Jadi otak intelektual. Nah, itu yang diberikan bukan kepada yang lain, hanya manusia. Malaikat pun tidak. Inilah piranti, inilah yang sampai kita harus mempertanggungjawabkan, karena timbulnya akal pikiran itu dari situ, kerjasama antara hati dan otak. Lalu yang kedua ada amigdala. Nah, ini otak perasa. Ini amigdala ini otak perasa bagian belakang otak mamalia. Nah, ini otak binatang-binatang mamalia artinya merasakan. Ya, di situ kalau dia bersedih menangis, kalau dia kaget berteriak, kalau dia marah, ya begitu. Itu otak ini lengkap. Nah, ada otak reptil. Nah, otak reptil ini mempertahankan diri. Kalau misalnya gempa bumi atau apa, loncat atau ada kebakaran, kalau itu bekerja, energi itu tiba-tiba datangnya, seolah-olah Allah memberikan semua energi itu, fungsikan semua. Lemari apa bisa diangkat, tapi setelah selesai tidak bisa. Nah, itu otak reptil, otak keamanan. Nah, semua otak ini harus aman untuk bisa berpikir dengan tenang, ya. Jadi diperlukan keamanan, dan alhamdulillah sebuah sistem yang benar-benar bekerja, ciptaan Allah, yang remote semua itu sampai kita bisa itu. Nah, inilah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga ubung-ubung itu untuk berpikir, itu yang khusus untuk ini, yang selalu berpikir melarang orang berbuat benar, melarang salat. Nanti ditarik ubung-ubungnya itu. Jadi begitu menurut saya, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.